restoratif justice ini nilai baru. Kami tidak ingin mendapatkan pujian dari masyarakat. Betul-betul tidak. Semata-mata kami ingin mewujudkan harapan masyarakat. Apa harapan masyarakat bagi kita penegak hukum? Keadilan. Negara hadir dalam setiap kesulitan rakyat. Unsur terpenuhi. Maka selalu saya bilang sama jaksa, Hati nurani. kamu jangan membaca berkas hanya mencocokkan unsur-unsur yang disangkakan tanpa melihat latar belakang daripada masalah itu. Assalamualaikum, selamat sore. Bersama kembali dengan saya Rafael Sebayang dalam podcast Inside Story. Kali ini saya ditemani oleh seorang tokoh yang bagi saya itu spesial. Kenapa spesial? Beliau adalah salah satu jaksa terbaik yang dimiliki oleh negeri ini, Bapak Jaksa Agung Muda Pidana Umum Fadil Jumhana. Konteks pertemuan saya dengan beliau hari ini membahas sesuatu yang sebenarnya dirasakan, sangat dirasakan oleh masyarakat, namun belum terlalu familiar di masyarakat. Apa itu? Itu adalah berkaitan dengan restoratif justice. Selamat siang, Bapak. Siang, Rafael. Bapak, kita pengen tahu sebenarnya itu awalnya dulu definisi restoratif justice itu apa sih gitu. Ini kan ada 3 institusi penegak hukum yang punya tafsir atau implementasinya terhadap restoratif justice itu berbeda-beda, Pak. Oke. Seperti itu, Pak. Jadi versi Kejaksaan Agung itu sendiri restoratif justice itu didimensikan seperti apa, Pak? Restoratif justice itu artinya sebetulnya kalau kita lihat secara harfiah, restoratif itu pemulihan. Restoratif justice pemulihan keadaan. Memberikan keadilan khususnya kepada pihak korban maupun tersangka, memulihkan keadaan seperti sama sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Jadi restoratif justice itu artinya kita bagaimana dalam proses penegakan hukum tersebut perkara yang sedang ditangani jaksa, khususnya perkara yang sudah dinyatakan lengkap. Oke. Ini perkara yang belum lengkap nggak bisa. Ternyata perkara yang sudah dinyatakan P21, jaksa memilih untuk tidak menggunakannya hak untuk menuntut. Oke. Kami di KUHAP diatur di pasal 139. Jaksa yang menentukan layak tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan. Jadi parameter layak tidaknya itu banyak. Nah, sehingga ketika kami mengambil kesimpulan untuk tidak dilimpahkan menurut kami tidak layak dan lebih layak untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif, kami melangkah untuk menyelesaikan perkara itu sebagaimana ditentukan di Perja 15/2020. Oke. Dasar hukum pijakan daripada restoratif justice itu sudah ada sejak Bapak Jaksa Agung mengeluarkan Perja 15 tahun 2020. Benar. Jaksa Agung mengeluarkan perja tersebut tujuannya adalah bagaimana dalam proses penegakan hukum khususnya hukum pidana ini terhadap para pelanggar hukum ini, khususnya pelaku tindak pidana yang tindak pidana ringan atau ancaman pidana di bawah 5 tahun dan pelaku-pelakunya ini adalah tergolong lapisan masyarakat rendah yang kurang pendidikan dan masyarakat miskin, kita memperlakukan restoratif justice yang mengusung humanis. Humanis. Artinya nilai-nilai humanis ini yang kita kedepankan dalam penyelesaian perkara. Jadi makanya kalau Pak Jaksa Agung selalu sampaikan, tajam ke atas, humanis ke bawah. Artinya apa? Kita harus menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum tidak boleh menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat. Bagaimana proses penegakan hukum itu, korban dan tersangka kita pertemukan. Ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Nah, disinilah makanya kalau kita lihat bagaimana penyelesaian perkara melalui restoratif justice ini tidak ada stigma. Ini perlu dipegang. Yeah. Stigma tidak ada. Kalau kita limpahkan pengadilan ada stigma. Dia terdakwa, dia terpidana. Di sini kita tidak mengedepankan itu. Bagaimana pihak korban dipulihkan kerugiannya. Di atas fasilitator, jaksa fasilitator menilai ini korban harus dipulihkan kerugiannya. Ada kata maaf dari pihak korban. Sehingga timbullah keseimbangan. Saya selalu bilang tuh, bahwa restoratif justice ini menimbulkan keseimbangan kosmis. Keseimbangan kosmis. Kenapa saya sebut keseimbangan kosmis? Itu kosmis itu dalam arti besar. Keseimbangan dalam masyarakat misalnya masyarakat hukum adat,
masyarakat yang ada di wilayah hukum kita. Makanya di wilayah itu bagaimana terjadi keseimbangan, ada perdamaian, tidak ada balas dendam, tidak ada kebencian yang terus-menerus di masyarakat, sehingga kita menimbulkan nilai-nilai baru di masyarakat, yaitu nilai keadilan yang tidak ada stigma. Oke, Bapak, kalau tadi Bapak sebutkan bahwa ada parameter untuk menentukan layak tidaknya ini menjadi bagian dari restoratif. Apa saja sih, Pak? Dalam Perja 15/2020 disebutkan 3 hal. Ya. Yang pertama, bahwa ancaman pidana 5 tahun ke bawah. Dan kedua, pelaku belum pernah melakukan tindak pidana. Belum pernah. Ketiga, ada kata maaf dari pihak korban. Kita tetap melindungi korban dalam restoratif justice ini. Prioritas kita melindungi korban. Tetapi treatment terhadap tersangka ini kita tidak melimpahkan pengadilan dengan pulihnya hak-hak korban ini. Ya? Nah, udah, ini parameter 3 hal itu. Ya. Dari 3 parameter itu, Pak, dalam prakteknya di lapangan, kemudian pasti ada yang menolak, ada yang menerima. Pengalamannya seperti apa sih, Pak? Baik. Memang disinilah makanya kami dalam pelaksanaan restoratif justice ini kami minta agar tokoh masyarakat terlibat, tokoh adat, tokoh agama terlibat di dalamnya. Kenapa ada keberadaan tokoh-tokoh masyarakat? Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat itulah yang mengetahui di kehidupan daripada tersangka ini dan korban. Mereka mengetahui bagaimana kehidupan di masyarakat itu, bagaimana memulihkan kehidupan yang sudah sempat terluka oleh satu perbuatan pidana. Terjadinya gangguan keseimbangan kosmis tadi. Karena ada satu perbuatan pidana pasti ada gangguan. Nah, jadi bagaimana memulihkan gangguan itu? Ya, itulah tokoh masyarakat, tokoh adat dihadirkan oleh jaksa fasilitator. Jaksa tidak menggunakan haknya menuntut, tapi jaksa di sini menggunakan kewenangan diatur dalam Undang-Undang 139 KUHP untuk tidak melimpahkan perkara. Di 139 itu untuk tidak melimpahkan perkara pengadilan. Bisa. Artinya restoratif justice ini sebenarnya itu lebih mengedepankan kearifan lokal sebenarnya. Ya, kita kedepan kearifan lokal, hukum yang hidup dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sehingga makanya berikutnya setelah restoratif justice ini, kami membuat wadahnya, namanya rumah restoratif. Rumah restoratif. Rumah restoratif ini rumahnya masyarakat. Bagaimana masyarakat bertemu antara tokoh masyarakat, tokoh adat, korban dan tersangka bertemu di situ, diselesaikanlah permasalahan itu agar terjadi keseimbangan yang diharapkan masyarakat. Masyarakat yang diharapkan oleh kita, terjadinya keseimbangan, tidak ada balas dendam di masyarakat, tidak ada kebencian dalam masyarakat, timbullah masyarakat guyup sebagaimana nenek moyang kita dulu. Bagaimana menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat ini dengan adanya upacara adat, adanya kata maaf. Ini kan yang kita kembalikan nilai-nilai ini. Karena jaksa bisa untuk tidak menuntut. Itu diatur di KUHP loh. Jaksa bisa untuk tidak menuntut. Itu diatur undang-undang. Bapak, kita kembali ke perbedaan tafsir antara 3 lembaga penegakan hukum tadi, Pak. Artinya implementasinya di lapangan itu bagi sejumlah pakar hukum menilai bahwa itu akan justru menciptakan ketidakpastian hukum seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak? Apakah dalam prakteknya memang terjadi gesekan-gesekan seperti itu, Pak? Jadi selama ini, makanya kalau kita lihat praktek dari restoratif justice, kami mengundang penyidik, Pak. Penyidik yang melakukan penyidikan itu kami undang. Kenapa? Mereka lah yang mengungkap peristiwa pidana ini. Mereka mengungkap, kami teliti, kami nyatakan lengkap. Tetapi dalam proses restoratif justice yang kami buat ini, hak kami menuntut kami tidak gunakan. Tapi proses penyidikan kan kami nyatakan lengkap. Artinya memenuhi syarat untuk dibawa ke penuntutan. Tetapi dalam KUHP 139 tadi, kita bisa tidak melimpahkan. Makanya di Perja 15, jadi cantelan hukum dari Perja 15 ini pasal 139 KUHP. Kita tidak usah limpahkan pengadilan. Kenapa? Perkara-perkara kecil kita berupaya mengeliminir naiknya perkara di pengadilan. Kenapa? Di samping kita ini mengurangin beban daripada lembaga pemasyarakatan, rutan, juga kita membebani beban kerja pengadilan dan kejaksaan. Mengurangin. Sampai saat ini udah kurang lebih udah 1000. Kemarin kayak disampaikan oleh direktur saya, di Direktur Oharda aja sudah 1456. 1456 di Oharda doang loh. Nanti di TPWL ada berapa ratus. Jadi kalau kita lihat kenapa? Ini kan sangat membantu. Ya, kalau kita lihat dari teori cost and benefit analysis, bahwa dalam penanganan perkara itu
kita harus menghitung ongkos perkara itu mahal, biaya yang dibiayain oleh negara. Sehingga dengan kita menghentikan perkara ini demi hukum, sebagai masuk perjanjian 520 dan 140 KUHP demi hukum, ini meringankan beban kepada kejaksaan. Dan masyarakat terasa nyaman. Kenapa? Tidak ada stigma sebagai terpidana. Orang kok jadi keluar dari penjara kan ada stigma terpidana. Kita tidak, kita kembalikan dia. Pihak korban pulih kerugiannya. Kalau dia cuma dianiaya, dia maafkan, habis itu dari dendam dari hatinya. Oke. Pak, pendekatan restoratif ini kan niatnya mulia, niatnya baik seperti itu, Pak. Kemudian tapi karena ketidaktahuan dan sebagainya, pasti Bapak mengalami atau tim di bawah Bapak itu mengalami penolakan dari masyarakat. Mungkin karena ketidaktahuan dan sebagainya. Bagaimana sih sebenarnya kejaksaan ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa begitu pentingnya restoratif justice ini di tengah masyarakat gitu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi? Sebetulnya dibilang penolakan, tidak pernah ada penolakan. Karena restoratif justice ini mengusung nilai-nilai kemanusiaan. Oke. Ya. Kita kembali kepada Pancasila, Pancasila. Tidak akan ada penolakan dari masyarakat. Pancasila dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita mengacu ke dasar hukum lebih tinggi, sebetulnya restoratif justice ini cantelannya Pancasila. Nilai-nilai keadilan sosial bagi masyarakat. Harus keadilan yang sifatnya sosial bagi masyarakat. Keadilan itu harus komunal, keadilan yang dapat diterima, bukan keadilan orang per orang. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itulah nilai filosofi daripada restoratif justice itu. Kita mengacu pada Pancasila. Bagaimana mewujudkan keadilan sosial ini? Keadilan sosial itu hanya bisa diwujudkan ketika para pihak yang bersengketa atau para pihak yang berperkara ini dapat rukun kembali, duduk bersama, saling memaafkan. Nggak akan ada penolakan. Karena kita itu budaya kita. Budaya Timur ini memaafkan. Jadi kalau memang ada yang tidak bisa memaafkan, itu bukan penolakan. Baik. Ada. Di beberapa tempat memang RJ itu kurang. Saya tanya jaksa tinggi dan Kajari, kenapa Pak susah mendamaikan orang Pak di sini? Itu karena kultur masyarakat. Dia pendendam Pak. Baik. Nah, tapi katanya pelan-pelan kami akan mensosialisasikan manfaat dari restoratif justice. Mungkin dengan dia lihat manfaatnya, kultur itu akan bergeser. Ada orang yang tidak bisa memaafkan. Nah, tapi ini dengan sosialisasi, dengan pendekatan mengajari, dengan adanya rumah restoratif, rumah restoratif ini mendekatkan jaksa pada masyarakat. Rumah restoratif saya mendekatkan jaksa. Masyarakat, rakyat kita, kalian kok ada masalah, nggak usah cepat-cepat ke polisi, jangan cepat-cepat ke pengadilan. Kalian bisa duduk di rumah itu. Itu dalam bentuk sosialisasi, Pak? Ya, sosialisasi. Oke. Itu Kajari saya perintahkan. Oke. Sampaikan kepada masyarakat. Contoh ini sudah berjalan banyak di seluruh Indonesia. Salah satu contoh di Purwakarta. Oke. Jaksa tinggi itu melapor kepada saya, Pak, di Jakarta Purwakarta itu di dekat danau tempat pembangkitan tenaga listrik itu, danau apa namanya, di Purwakarta itu ada banyak permasalahan hukum, misalnya pencurian ikan sedikit-sedikit gitu kan. Tokoh-tokoh masyarakat di sana, tokoh adat berembuk, ya sudahlah kita selesaikan, saling maafkan, bikin surat pernyataan, udah selesai. Kadang-kadang orang mencuri ikan ataupun apa yang dibutuhkan dia itu karena terdesak oleh satu kebutuhan. Bukanlah dia orang jahat. Orang melakukan kejahatan itu yang saya perintahkan kepada para Kajari, kau harus mendalami kenapa dia melakukan kejahatan, apa latar belakangnya. Makanya saya selalu setiap expose restoratif justice, saya tanya kenapa dia mencuri. Kau kenali profil orang itu, maka selalu ada video. Mereka sebelum expose saya ada video. Kenapa dibuat video? Mereka mendatangi rumah tersangka, rumah korban. Oh iya, kehidupannya sengsara. Dia melakukan tindak pidana karena ada masalah ekonomi. Jadi bukan sebagai orang jahat. Terdesak keadaan, dia menjadi jahat. Menarik ini Bapak. Jadi tadi Bapak bilang tadi ada kata maaf dari korban itu sebagai salah satu parameter. Itu kuncinya di situ, Pak. Dalam pengalamannya Pak, mungkin ini bisa dijelaskan dalam bentuk satu contoh kasus, Pak. Ada nggak gitu dalam mungkin ini kalau dari sisi psikologi, dari sisi kemanusiaan nggak mungkin lagi dimaafkan, tapi ternyata mampu dimaafkan oleh pendekatan restoratif justice yang dilakukan oleh kejaksaan. Iya, ada beberapa kasus ya.
contoh kasus di kampung kita sana, di Danau Toba sana. Kajari Tobasa, Baringin Pasar Ibu, menyampaikan satu kasus itu agak sulit Pak untuk menyelesaikannya. Kasus apa Pak? Kasus itu masalah perbatasan tanah. Oke. Agak sulit nih Pak. Tapi gini, gunakanlah tokoh-tokoh adat, marga-marga di sana. Iya. Kalau di Batak itu ada Dalihan Natolo, Iya. ya, Donga Tubuh, Hula-Hula, dan nggak paham saya. Tapi kurang lebih ada namanya Dalihan Natolo dalam hukum adat Batak. Didekatin itu, tokoh-tokoh marga, tokoh masyarakat itu, didekatin sama dia, disampaikan begini, berdamai, kami RJ kan selesai. Padahal dia bilang dia mulai-mulai agak apatis. Kenapa? Ini tokoh Pak, orang kaya Pak. Mau nolak dia tadinya Pak, Muslim Pak, harus dihukum berat. Iya. Tapi saya bilang dengan dihukum berat itu menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat sana. Seolah-olah yang kaya harus menang. Tidak. Makanya berhasil. Itu Baringin saya apresiasi dia. Saya bilang itulah penegakan hukum yang benar. Semuanya menjadi senang, semua menjadi percaya bahwa masyarakat menjadi damai. Itulah tujuan restoratif justice. Sebegitu bermanfaatnya restoratif justice ini, sehingga sebenarnya keterdesakan atas kehadiran payung hukum itu harus Pak ya, dalam waktu dekat itu Pak ya. Apalagi begini Pak, itu tadi beda tafsir atau definisi sudah pasti menyebabkan beda implementasi gitu dari masing-masing penegak hukum itu Pak. Dalam kacamata kejaksaan, versi payung hukum yang hadir nanti itu versinya yang tepat itu seperti apa Pak? Kalau kepolisian kan bilang bahwa pokoknya intinya pun seperti Bapak bilang tadi, everybody happy gitu, everybody happy seperti itu Pak. Tapi dari kacamata kejaksaan seperti apa Pak? Seandainya itu sudah keluar dalam bentuk payung hukum Bapak? Ini sebetulnya kalau dalam payung hukum untuk RJ di kejaksaan itu di samping perja juga undang-undang kejaksaan sudah ada. Pasal 35 undang-undang kejaksaan itu kejaksaan dapat menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Atau menyelesaikan perkara menurut penilaiannya sendiri. Penilaiannya sendiri. Bisa. Itu undang-undang loh. Baik. Tapi antara penegak hukum nih masing-masing punya produk. Ya. Polisi punya RJ, Mahkamah Agung punya. Namun kita hormati sebagai satu niat baik. Polisi juga boleh. Ya kan? Dengan itu diskresinya dia. Boleh dia menyelesaikan perkara itu sesuai kewenangan dia. Namun ketika SPDP sudah dikirimkan ke kita, supaya tidak terjadi kesalahpahaman antar penegak hukum, yang SPDP-nya sudah dikirimkan ke kita harus meminta izin kita dulu dong. Karena saya sudah menerbitkan surat perintah. SPDP masuk itu sudah saya tunjuk surat perintah untuk mengikuti perkembangan penyidikan. Itu aja supaya ada sinkronisasi. Kewenangan penyidik melakukan RJ terhadap satu perkara itu boleh. Tetapi perkara-perkara yang sudah diterbitkan SPDP-nya dimintalah persetujuan kita. Kenapa? Itu KUHP yang ngatur. Ya. Jaksa dalam proses pra penuntutan itu mengikuti perkembangan penyidikan. Itu. Jadi perkembangan penyidikan kalau mau dihentikan beritahu kita. Ini semua dihentikan Pak dengan pertimbangan ini boleh. Dan itu sangat baik. Kenapa? Kalau semua perkara harus dibawa ke pengadilan, betapa berat beban pengadilan. Dan betapa berat juga kapasitas pencarian overcapacity itu Pak. Over capacity. Ya. Banyak Rafael manfaat-manfaat yang bisa dilakukan. Tapi kalau saya hanya menilai RJ yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu kewenangan saya. Dan itu saya dorong. Bahkan saya ingin melembagakan RJ ini. Makanya nanti melembagakan Pak? Saya ngelembagakan supaya nanti dalam pengendaliannya ada yang mengendalikan. Makanya saya membuat satu direktorat. Saya sudah usulkan kepada Bapak Jaksa Agung dalam ortala kita baru nanti ada direktorat yang mengendalikan itu, direktorat penyelesaian perkara di luar pengadilan. Terhadap kejahatan dan sambungannya kejahatan terhadap perempuan dan anak. Benar. Sistem peradilan anak. Jadi masuk dia. Benar. Ini kan ada diversi, ada semacam. Ya. Bapak, sejauh ini Pak dalam berbagai penanganan kasus restoratif justice, Bapak melihat sudah punya persepsi samakah antara kejaksaan dan kepolisian Pak?
Kalau saya lihat semangatnya sama. Semangat sama, Semangat tapi sama. Cuman cara berbeda. oke. Ya kan? Oke. Kita tentu beda cara. Baik. Ya kan, beda peraturan. Dia perkap, kita perja. Oke. Semangat sama lah. Ingin membantu masyarakat. Beda cara itu kemudian berpengaruh nggak terhadap apa namanya menggeser prinsip itu, Pak? Enggak, Pak ya? Enggak. Oke. Dalam beberapa kasus itu, apakah yang dinyatakan bukan sebenarnya RJ oleh kepolisian, kemudian oleh kejaksaan itu dianggap RJ, itu kemudian oleh kepolisian kemudian berargumen dan sebagainya gimana? Tidak Pak? ada. Tidak ada, Pak ya? Polisi selalu kita libatkan, penyidik. Nggak ada argumentasi dari penyidik. Oke. Mereka menghormati kita. Oke. Ada satu hal, Bapak. Ini mungkin kita ngomong tadi dari sisi positif, tapi banyak juga orang menilai, bukan banyak, Pak. Mungkin ada segelintir orang yang skeptis dengan hal ini. Kemudian berpikir bahwa, ini hanya pencitraan. Bagaimana Bapak merespon? Oh, keliru. Bagi kita kejaksaan, di samping mengusung nilai-nilai baru, ini kan nilai baru, Iya. Pak. Restoratif justice ini nilai baru. Kami tidak ingin mendapatkan pujian dari masyarakat. Betul-betul tidak. Semata-mata kami ingin mewujudkan harapan masyarakat. Apa harapan masyarakat bagi kita penegak hukum? Keadilan. Negara hadir dalam setiap kesulitan rakyat. Tidak ada, untuk apa cita-cita? Toh kita ada punya panggung yang besar sebagai penegak hukum. Nggak ada cita-cita. Bahwa rakyat mengharapkan kita, setiap ada permasalahan rakyat, negara hadir di dalamnya. Itulah restoratif justice. Oke. Loh, sekarang jaksa saya itu udah turun ke masyarakat loh. Mengenali warga. Dulu mana ada jaksa ada berkas limpah pengadilan zaman dulu kan. Benar. Sekarang jaksa udah turun ke rumah. Jemput bola, Pak. Iya, ke rumah tersangka, ke rumah korban, tokoh masyarakat dikumpulin, diajak bicara, dijelaskan. Ini kan mendekatkan jaksa kepada masyarakat. Kenapa yang dituju jaksa apa? Bukan pencitraan itu. Menghadirkan negara terhadap masyarakat. Menghadirkan negara dalam kesulitan rakyat. Nanti Pak Rafael, bagaimana ketika RJ itu saya lakukan di Jawa Barat ketika itu ya. Di Jawa Barat itu sampai saya terenyuh sekali, sedih saya melihatnya. Bagaimana seorang yang sedang mengidap penyakit TBC, dia menghadapi penyakitnya udah repot, lalu tuntutan keluarga dia hanya sebagai tukang, ya, nggak bisa. Dia ada motor diambil curinya untuk biaya kehidupan istrinya yang akan mau melahirkan. Ini gimana? Kalau gini dipidana bagaimana? Unsur terpenuhi. Maka selalu saya bilang sama jaksa, Hati nurani. kamu jangan membaca berkas hanya mencocokkan unsur-unsur yang disangkakan tanpa melihat latar belakang daripada masalah itu. Kamu lihat cocokkan unsurnya, tapi kamu memahami kenapa dia melakukan tindak pidana. Sehingga dibantu benar sama jaksa. Disitulah letak nilai baru tadi. Itu nilai baru. Yang jaksa tadi nggak pernah datang ke rumah masyarakat. Ini kita datangin sekarang. Jadi tidak ada sama sekali cari popularitas atau pencitraan, nggak jauh dari itu, jauh. Kita semata-mata menghadirkan negara dalam setiap kesulitan masyarakat. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak menegaskan ke jajaran untuk mengontrol tidak terjadinya abuse of power? Ini makanya ini ada sedikit mungkin masyarakat atau sekelompok masyarakat kecil lah kurang yakin dengan proses kita atau tidak percaya, ya. Mereka menilai jaksa bisa menyalahgunakan kewenangannya. Stigma masa lalu masih melekat. Masih ada stigma. Inilah proses perubahan, ya. Satu perubahan yang diusung oleh Bapak Jaksa Agung ini tidaklah serta-merta dapat merubah paradigma jaksa, ya. Tapi dengan perubahan ini secara masif, ya. Kalau anda lihat nih, saya ekspos setiap hari dengan para kajari secara virtual seluruh Indonesia. Tahu nggak pengawasannya berarti siapa? Jampidum, Pak, pengawasnya. Langsung. Bukan Kajati. Kajati, Jampidum ekspos setiap hari situ. Artinya dari segi akuntabilitas kan yang mengendalikan saya. Benar. Banyak permohonan itu saya tolak. Walaupun sudah selesai sesuai dengan perja. Contoh, saya kasih contoh. Baik. Ada permohonan RJ terhadap pencurian kotak amal. Nilainya kan nilai pencurian ada. Paling cuma 200-300 ribu di kotak amal isinya. Tapi dari tingkat ketercelaan itu orang kok di rumah Tuhan itu mencuri berarti keberaniannya luar biasa loh, Pak. Tuhan pun dia nggak takut, Pak. Tuhan nggak takut ya. Sudah tidak menyumbang dia mencuri.
tingkat ketercelakaan tinggi. Saya tolak, Pak. Ya orang gitu nggak bisa dibantu. Benar. Makanya tidak semua permohonan RJ dikabulkan, dipilih oleh kita. Tingkat ketercelakannya yang rendah, lalu ini masyarakat ini memang tidak menghendaki lagi perkara seperti nenek Mina, curi semangka dihukum. Masyarakat sudah tidak menghendaki sebetulnya. Oke. Itu yang kita pilih. Oke. Selain kontrol pengawasan langsung oleh Bapak, ada nggak sistem lain yang Bapak bangun? Ada. Apa itu kira-kira? Jadi setiap perkara itu setelah dilakukan RJ itu, Kajari memerintahkan kasih intelijen untuk memonitor pelaksanaannya. Oke. Nah, bagaimana dilaksanakan itu? Bagaimana reaksi masyarakat? Kan tentu ada reaksi. Apakah ada penolakan? Mereka menilai, mereka melaporkan kepada Kajari bahwa setelah diputuskan yang bersangkutan menunjukkan perilaku baik. Masyarakat menerima dia dengan baik. Ini kan keberhasilan. Jadi tidak hanya diputus selesai, enggak, ini diawasi nih. Seterusnya. Dan kita minta tokoh masyarakat juga mengawasi perilaku daripada warganya dia. Jadi sangat transparan. Maka sampai detik ini belum ada. Pengawasan itu pun termasuk komitmen, artinya win-win di antara kedua belah pihak itu. Iya. Jadi Jamwas juga dalam hal ini asisten pengawasan di daerah kita libatkan untuk meneliti prosesnya apa sudah benar atau tidak. Diawasi ini tuh. Sehingga sangat terbuka sekali nih. Sehingga sampai detik ini tidak ada keluhan di masyarakat. Ya, tidak ada. Bahkan kami sekarang menambah lagi dengan program rumah rehabilitasi, balai rehabilitasi. Ini kelanjutan daripada RJ. Perkara-perkara terhadap penyalahguna narkotika kita tidak limpahkan ke pengadilan, tapi kita langsung putus, kita tempatkan di balai rehab yang dibentuk oleh Jaksa Agung yang diresmikan Menko Polhukam. Oke. Ya, kita masuk ke balai rehab. Kenapa? Ini juga tujuan kita bagaimana para penyalahguna narkotika ini tidak dipenjarakan, tetapi diobatin, direhabilitasi. Ini hanya pada user atau itu Pak, bandar dan sebagainya? Oh, bandar nggak bisa, Pak. Hanya user saja Pak? Bukan, penyalahguna. Oke. Penyalahguna ini banyak, Pak. Biar Bapak tahu jumlah penyalahguna di Indonesia setiap tahun. 53.000 perkara. Lah, bayangin lah. Tapi kan kita seleksi. Latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga. Dan kita tetap mengedepankan, kenapa balai rehabilitasi ini juga kita peruntukkan, kita prioritaskan kepada rakyat miskin lagi. Kenapa? Karena rehabilitasi itu bayar, Pak. Benar. Tapi untuk rakyat miskin tidak bayar rehabilitasi. Itu yang didirikan oleh Bapak Jaksa Agung di seluruh Indonesia. Nah, lagi-lagi Pak, bagaimana mengontrol itu? Kita ini sudah menjadi rahasia Pak, balai rehabilitasi itu di beberapa tempat itu seringkali dijadikan sebagai tempat untuk mencari sesuatu untuk keuntungan pribadi dan sebagainya. Bagaimana kejaksaan untuk memonitor itu, mengontrol itu supaya itu berbeda banget dengan yang balai-balai yang lain? Balai rehabilitasi sudah ada di 10 provinsi. Ya, di beberapa kabupaten kota sudah banyak. Bagaimana kita mengendalikan itu? Makanya dalam pelaksanaan rehabilitasi itu melalui ekspos di hadapan saya juga, bagaimana kita mengetahui latar belakang kehidupan para penyalahguna ini, ya kan? Dan kita memberikan menjatuhkan rehabilitasi itu tentu ada parameter hasil TAT. Apa saja Pak? TAT itu tahu nggak TAT? Tidak. Asesmen terpadu, tim asesmen terpadu yang terdiri dari kejaksaan, BNN atau ke polisi, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan. Di asesmen dia ini tingkat ketergantungannya berapa lama, seberapa berat tingkat ketergantungannya, itu menentukan masa rehabilitasi. Jadi kita mutus itu sesuai dengan rekom TAT. Jadi rekom TAT kita udah pegang, baru kita rehabilitasi dia. Tapi tidak lewat pengadilan, boleh. Kembali ke 139 KUHP lagi. Kami tidak usah berwenang kami. Jadi apa? Nanti kita lihat nanti Rafael, dengan banyaknya perkara narkotika kita selesaikan dengan baik, dengan adanya rehabilitasi. Ke depan antara penyalahguna dan pengedar terpisah.
Para pengedar ini kita tempatkan di penjara dengan pidana berat. Ya. Para penyalahguna kita masukkan di balai rehab. Sembuh dia kan. Dia nggak nyari lagi. Ya. Kalau saya masukin penjara, para penyalahguna, dia bertemu dengan pengedar. Dia antara konsumen dan produsen ketemu. Ini saya pisah. Tidak pernah selesai jadinya, Pak. Nggak pernah selesai. Ini mudah-mudahan ke depan dengan program berdasarkan Pedoman 18/2021, ini masalah narkotika khususnya penyalahguna dapat kita selesaikan secara hukum dengan baik. Dan bisa menyelesaikan salah satu problematika overkapasitas. Yes. Oke, Bapak tadi menyebutkan terminologi rumah restoratif. Apa sih beda rumah restoratif dengan kampung restoratif? Sebetulnya gini, itu hanya terminologi. Sebetulnya dari segi makna sama itu. Sama. Ya. Kampung RJ sama rumah restoratif itu sama. Hanya penyebutan di berbagai daerah beda-beda. Saya masih melihat kearifan lokal. Di daerah itu beda-beda namanya. Ada Beruga, ada Yaksa, ada balai rumah restoratif, ada kampung restoratif. Tapi substansinya sama. Ya, nggak ada beda itu. Oke. Pilot projectnya itu kan pasti ditentukan berdasarkan analisa dan sebagainya, Bapak ya. Itu Bapak sebutkan tadi di 10 provinsi itu dengan analisa bahwa memang di situ banyak peristiwa. Betul. Di daerah-daerah itulah narkotika itu banyak. Jadi narkotika ini memang sudah nyebar sampai ke kampung-kampung. Tapi ada beberapa provinsi yang disebut tempat peredaran narkotika yang besar. Boleh disebutkan, Bapak? Itu sebetulnya data di BNN sudah ada, Pak cari sendiri. Baik, Bapak. Coba kita sedikit jampak dari peraturan kejaksaan yang sudah dikeluarkan oleh Pak Jaya pada tahun 2020. Apakah sebenarnya restoratif justice itu hanya menangani kasus-kasus di PIDUM saja? Untuk ke depan itu apakah ada potensi untuk kasus-kasus korupsi? Kan utamanya sebenarnya bagaimana cara supaya pengembalian keuangan negara itu bisa dipulihkan seperti itu, Pak. Ya. Memang ini masalah kebijakan. Ya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Tidak tertutup kemungkinan suatu waktu ya, sekarang sih belum. Yeah. Tidak tertutup kemungkinan ketika memang ada pengkajian dari kita punya pusat pengkajian strategis kejaksaan. Kita punya pusat sekarang, pusat strategis. Memang kalau suatu waktu perkara-perkara korupsi kecil, karena korupsi ini kalau lihat biaya penanganan perkara itu besar. Contoh ya, satu perkara itu dari penyidikan, penuntutan itu. Suatu perkara itu apalagi untuk daerah-daerah yang jauh ya. Saya pernah ke Jati Kaltim. Kalau kejadian korupsi di Nunukan misalnya, itu sidangnya ke Samarinda. Terbang dari laut dulu, darat, baru udara. High cost. Bayangkan kalau korupsi di Nunukan 5 juta. Naik pesawat aja berapa? Ongkosnya berapa? Benar. Sampai putus berapa kali sidang dia. Benar. Maka saya bilang tidak tertutup kemungkinan suatu waktu akan ada kebijakan. Kenapa gini? Ini kaitannya omongan saya ini saya kaitkan dengan undang-undang. Kalau kita baca semangat dari undang-undang tidak berkorupsi itu sebetulnya recovery aset. Yes. Apalagi saya kaitkan dengan UNCAC. Recovery aset. Benar. Jadi sebenarnya dalam pemberantasan korupsi yang dikedepankan utama mengembalikan, merampas. Benar. Tapi faktanya, Pak, biaya penanganan perkara jauh lebih besar daripada pengembalian. Iya, makanya saya bilang korupsi kecil tadi. Nah. Kalau korupsi ruginya 10 juta, nyidangi 80 juta, negara yang rugi malah. Benar. Sebenarnya begini, Bapak. Saya coba banyak riset-riset jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh beberapa university berkaitan dengan peluang restoratif justice digunakan dalam kasus-kasus korupsi. Sudah banyak sebenarnya, Pak. Yang jadi pertanyaan dan sudah lama gitu. Jadi menjadi pertanyaan, apa sih yang menjadi barrier kalau memang ini tujuannya untuk pengembalian negara dan sebagainya, kenapa nggak coba dikedepankan begitu, Bapak? Ya, memang ya, makanya saya bilang suatu waktu tidak terlalu kemungkinan karena yang menjadi problem negara ini sekarang bagaimana uang negara balik, bukan mempenjarakan orang.
Itu sudah tercermin dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh jajaran pimpinan kejaksaan, Bapak? Sudah jadi pikiran, sudah jadi wacana. Cuman kan kita gini, dalam mengambil kebijakan itu tentu kita mengukur dampaknya, ya kan? Tapi saat ini, ketika memang ada kepala kejaksaan negeri mengambil langkah dalam proses penyelidikan, ya, dalam proses penyelidikan dia ketahui kerugian cuma 5 juta, sementara kalau dinaikkan ke penyidikan ini sidangnya mahal, boleh saja, itu masalah kebijakan jaksa, boleh itu. Seorang jaksa tinggi boleh mengambil sikap itu, menurut saya. Kenapa? Jaksa tinggi itu harus dapat memikirkan setiap pengambilan kebijakan dia, naikin perkara. Perkara kecil dinaikkan, yang besar tidak. Itu kan malah aneh kan? Justru yang kecil ini kita minta dipulihkan uangnya. Korupsi di desa-desa itu ngapain? Tapi korupsi besar itu yang kita ambil, kita sasar. Supaya ada efek jerah. Benar. Ya, maksudnya jadi wacana kok ini. Tapi kan sebenarnya faktanya itu, Pak, sanksi pidana terhadap kasus-kasus pidana korupsi itu ada sebagian orang menyatakan itu tidak memberikan efek jerah. Justru pemiskinan itu yang memberi efek jerah terhadap mereka. Makanya kalau kita bicara korupsi itu, korupsi itu gini, dia kejahatan yang dilakukan oleh strata tinggi lah. Iya, benar. Kalau dia dipidana, dia punya tabungan banyak kan bisa sejahtera. Benar, Pak. Ya kan? Mas sejahtera dia sampai anak cucunya bisa. Tapi ketika semangat kita recovery aset, gimana dia mensejahterakan dirinya? Kapok, yang lain takut. Kok di penjara mungkin orang pasang badan aja dia. Iya. Tapi kalau saya rampas asetnya, takut kan? Baik, Bapak. Terakhir, Bapak, mungkin bisa Bapak tutup, kapan sih sebenarnya mau direalisasikan soal departemen baru tadi yang berkaitan dengan Ini segera. Soalnya bukan direktorat. direktorat, Bapak. Karena direktorat ini saya berharap sebetulnya ke depan, karena RJ ini sudah merupakan prioritas program prioritas Jaksa Agung, program prioritas pemerintah bukan Jaksa Agung, sehingga RJ ini harus dilembagakan, ada yang mengendalikan secara khusus supaya pengendaliannya tidak seperti saat ini. Emang saat ini belum optimal. Belum terlembagakan. Oke. Ya ini kan masih per direktorat Oharda gitu ya. Belum khusus. Ini kan saya langsung buat direktorat penyelesaian perkara di luar pengadilan. Artinya RJ itu. Yes. Ya? Mungkin denda, itu masuk situ kan luar pengadilan. Jadi tujuannya supaya RJ ini ada pengendalian khusus. Nanti sampai tingkat kejaksaan negeri punya. Kejaksaan negeri nanti dari kejaksaan tinggi ada kasih penyelesaian perkara di luar pengadilan kejahatan terhadap anak dan wanita. Oke. Dari sisi SDM udah kita siapkan. dari maksud saya kuantitas maupun kualitas itu cukup, Pak. Kita siapkan. Baik. Kenapa? Karena kalau kita lihat ke depan, hanya perkara-perkara yang sulit pembuktian dan menarik perhatian masyarakat dan menyengsarakan rakyat, mengganggu ketertiban umum, itu aja yang kita limpahkan pengadilan nanti. Oke. Volumenya makin besar ini. Benar. Kalau saya lihat ya, volume perkara di kejaksaan 1 tahun bisa 140.000 perkara. Kalau saya bilang tadi perkara-perkara kecil yang mudah pembuktian, yang kerugian rendah dan ancaman pidana di bawah 5 tahun, itu banyak sekali. Tidak 1.000 ini bisa 20.000 setahun. Volume itu berkorelasi nggak dengan tingkat kepercayaan masyarakat, Pak? Berkorelasi. Dan kita menjaga, kita tidak mengejar jumlah, ya. Saya tidak mengejar jumlah penyelesaian, tapi kualitas penyelesaian. Kalau jumlah nggak, buat apa kita berlomba jumlah? Manfaat hukum tadi, Pak. Saya selalu mengejar kualitas penyelesaian yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjaga nama baik kejaksaan. Baik, Bapak. Demikian Sobat Forum, hari ini kita tutup komunikasi kita atau obrolan kita dengan Bapak Fadil Jumhana. Di lain waktu mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi berkaitan dengan tupoksi beliau seperti itu. Kita harapkan Bapak Jampidum masih membuka diri buat kita seperti itu, Insyaallah, ya. Pokoknya saya sepanjang punya waktu. Siap, Waktu Bapak. saya Rafael Padat, Pak. rasanya kurang banyak. Karena saya tiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam
masih bekerja. Baik, Bapak. Jadi mohon maaf kalau apabila kadang-kadang tertunda itu rapat saya banyak sekali, pengendalian perkara dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam saya setiap hari. Sehingga mohon maaf apabila memang kurang on time atau apa ya, bergeser-geser terus ini. Nggak apa-apa, Terima Pak. kasih. Diterima pun kami sudah bersyukur, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, Rafael. Ya. Boleh, Pak. Dah. Allah.